Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di Air Moda di Pegangsaan 2 Jakarta Utara. Dan di samping saya ini ada satu model Hyundai yang akan launching di awal tahun ini, yaitu Hyundai Creta N-Line, bagian dari kereta festif ya. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, seperti kita tahu bahwa kereta ini sudah muncul di Indonesia sejak akhir tahun 2021 dan berkembang menjadi mesin uangnya Hyundai di Indonesia. Dan setelah kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya kan, Hyundai akhirnya meluncurkan kereta facelift di pasar otomotif Indonesia pada Januari 2025. Di mana mereka tidak hanya menghadirkan tampilan yang lebih fresh dan macam, mereka juga punya varian sporty yaitu N-Line. Nah, N-Line ini seperti kita tahu bahwa N-Line ini sudah ada di Indonesia tuh sejak baru sebulan yang lalu ya, tepatnya di Desember 2024, di mana mereka menghadirkan N-Line pertama kali itu Honda Electric N-Line ya kan. Dan nggak lama kemudian mereka langsung menghadirkan N-Line versi bensin, yaitu berupa kereta N-Line. Nanti ada beberapa hal yang menarik, bukan cuma kayak di tampilan yang sporty, tapi juga di pilihan mesinnya. Oke, jadi kereta N-Line ini dia punya dua pilihan mesin. Yang pertama, seperti samping saya ini adalah kereta N-Line bermesin 1500 cc turbo. Ini adalah mesin totally baru, dipadukan dengan transmisi yang totally baru juga. Mesin ini dia punya tenaga tuh sekitar 160 PS dan torsinya 293 Nm. Jadi memberikan performa jauh lebih mantap dibandingkan kereta bermesin NA biasa. Tapi buat kalian mungkin yang kebutuhannya tuh untuk dalam kota dan nggak mau yang terlalu kencang-kencang, bisa pilih kereta N-Line yang menggunakan mesin 1500 cc NA. Nah, mesin dia punya tenaga itu sekitar 119 PS dan torsinya itu 144 Nm. Oh, dan lupa bilang soal transmisinya. Jadi kalau N-Line yang turbo ini dia menggunakan transmisi 7-speed dual clutch transmission, sedangkan untuk yang N-Line dengan mesin 1500 cc biasa itu menggunakan transmisi IVT atau CVT. Habis dari mesin, kita ngomongin mengenai desainnya. Jadi Hyundai itu kalau bikin N-Line itu nggak cuma kasih tambahan-tambahan dikit gitu ya, tapi juga ada sentuhan desain eksklusif yang buatnya ditampilkan lebih sporty dan menarik perhatian. Contoh di bagian grillnya, ini dibikin grill itu beda banget ya sama kereta biasa begitu. Dengan desain airdome seperti yang cukup kecil, tapi bikin kesannya lebih garang begitu ya. Ada logo N-Line di sini. Lalu di sini ada bagian DRL-nya, lampu LED-nya di sini, ada lampu sen di sini, dan juga ada lampu utama di bagian kotaknya juga LED multireflektor. Terus di sini kita lihat di sini juga ada radarnya, karena ini sudah ada ADAS dengan adaptive cruise control. Dan kita di dalam seperti apa. Nah, terus ke bagian samping, mungkin sekilas data masih mirip ya sama kereta yang biasa. Tapi karena ada ini tipe N-Line, dia dikasih emblem N-Line di bagian fender depan. Terus juga dia punya pelek yang bukan cuma lebih sporty, tapi juga punya ukuran lebih besar, yaitu 18 inci gitu. Jadi ini kalau kereta biasa kan ukuran 17 inci kan, sedangkan tipe N-Line itu dapat peleknya 18 inci, dikatakan lebih sporty dan garang. Terus kita lihat di sini dia ada warnanya dikasih warna doff ya. Jadi katanya untuk tipe N-Line ini dia bukan cuma dikasih warna metalik, tapi juga ada pilihan warna matte atau warna doff. Ada warna abu-abu begini, ada juga warna hitam yang doff gitu. Pokoknya sesuai dengan selera konsumen. Terus juga di bagian belakang seperti ini juga ada perubahan terbesar ya di kereta facelift ini, khususnya tipe N-Line. Kalau dulu kan mungkin agak menjadi perdebatan lah antara desain belakangnya seperti bagaimana. Kalau di versi facelift ini yang tipe N-Line sekarang dikasih model lampu vertikal horizontal seperti ini, kelihatan lebih sporty dan juga senada seperti bagian depan sana gitu. Terus ini juga ada tulisan emblem kereta dan ini ada emblem 1,5 T. Katanya yang unit yang kita reviewnya adalah tipe bermesin 1500 cc turbo seperti itu. Dan di sini juga ada tambahan delay spoiler untuk tipe N-Line dan juga high mount stop lamp. Nah, saat kita buka bagasi dari Hyundai Creta N-Line, kita langsung buka. Jadi untuk khusus tipe N-Line dia sudah ada fitur power tailgate, yang mana fitur ini cuma ada di kereta N-Line versi Indonesia. Nih, seperti tombolnya itu di bagian atas sana. Seperti ini ada tombolnya, kita bisa tutup di sini juga. Tombol ini. Nah, bicara mengenai ruang bagasinya, ini sama aja seperti kereta yang lama. Ini masih cukup besar ruang bagasinya, dan juga ada cover yang berguna kalau misalkan kita pakai di luar, itu nggak mudah kelihatan dari luar seperti ini. Jadi lebih aman lah di situ kan. Juga ada subwoofer Bose, karena ada speaker Bose juga. Lalu di sebelah kiri juga ada lampu kabin yang masih warna kuning seperti ini, dan ada power outlet. Dan kalau di bagian bawah, di sini ada ban serep. Nah, di sini juga ada untuk emergency kitnya, ada karpet ini, karpet N-Line juga. Dan ini juga ada, kalau misalkan kita masih masa ruang bagasinya kurang besar, kita bisa lipat joknya ke belakang seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk ke interior dari Hyundai Creta Festive tipe N-Line. Jadi, pertama hal yang saya rasakan adalah benar-benar desain interiornya berubah total. Karena kalau di yang eksterior kan mungkin masih ada mirip sama kereta yang lama kan, cuma di bagian samping gitu. Tapi kalau di bagian interior, bagian dashboard ini berubah total sekali. Jadi dibikin mirip sama Hyundai zaman now gitu, kayak Kona Electric, ada Santa Fe itu kan mirip semua kan, dengan terutama ada dual screen, panoramik dual screen yang itu layarnya itu agak menghadap ke bagian drivernya, seperti jadi bagian tengah itu agak bagian melakukan ke depan seperti itu. Dan di sini dia punya ukuran itu sekitar sama-sama 10,25 inci baik itu speedometer dan juga untuk head unitnya. Tapi memang secara tampilannya itu masih seperti kereta yang lama begitu, masih model zaman-zaman Hyundai tahun 2010 akhir ya, 2010 akhir 2020 awal, di mana dia tampilnya itu lebih model-model 3 dimensi seperti ini. Nggak kayak Santa Fe dan Kona yang udah modelan 2 dimensi begitu. Terus tapi secara tampilan masih overall masih cukup oke ya. Di sini kita lihat sini ada di speedometernya udah ada indikator transmisinya, ada juga indikator untuk fitur-fitur safety-nya, ada juga untuk indikator BBM-nya segala macam. Pokoknya semua udah lengkap di sini. Dan untuk tipe N-Line ini dia sudah ada fitur namanya blind spot view monitor. Jadi kalau misalkan kita ngesen kiri atau ke kanan seperti itu, dia akan bukan cuma ngesen lampunya aja, tapi juga ada kelihatan seperti mirror gitu ya dari bagian displaynya, sehingga lebih mudah kalau misalkan kita mau belok atau mau pindah jalur itu lebih gampang gitu. Di head unitnya ini juga udah berukuran 10,25 inci seperti ini. Dia head unitnya pasti lebih gede dibanding yang model lama, cuma sekitar 8 inci kalau nggak salah. Dan kita bisa tampilannya juga cukup lengkap. Di sini ada fitur kiblat, di sini untuk mengetahui posisi kiblat kalau misalkan mau sholat di tempat yang mungkin belum biasa gitu ya. Terus juga kita lihat sini ada peta, ada navigasi juga dan lengkap ya. Termasuk juga untuk mengetahui posisi SPBU kalau misalkan ini mobil mungkin BBM-nya kurang, jadi kita bisa langsung mengetahui di mana SPBU terdekat, bisa langsung isi bensin seperti itu. Terus juga kita di sini ada Android Auto, Apple CarPlay yang masih pakai kabel ya, seperti itu. Juga ada suhu, ada radio, ada memo suara, ada Bluelink udah pasti ya, karena ini kereta ini jadi pionirnya Hyundai ya yang pakai Bluelink di Indonesia begitu. Terus yang menarik ya di Hyundai Creta Facelift ini juga ada fitur voice command. Nah, voice command ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita harus setting dulu head unitnya ke bahasa Indonesia. Jadi harus ke bahasa Indonesia dulu settingannya. Terus yang kedua, itu kalau mungkin kalau di brand lain kan dia langsung pakai suara kita halo Hyundai, itu nggak ada gitu kan, harus. Jadi kalau mau nilai voice command kita harus tekan tombol di setirnya itu. Jadi di sini informasinya cukup banyak ya. Ada kayak misalkan untuk tujuan ke rumah, kontak, hubungi, terus untuk nyalakan AC, perintah kontrol, navigasi, radio, Bluetooth segala macam gitu. Jadi memang seperti cara voice command Hyundai Creta seperti itu. FM 98,7. Sedang mendengarkan FM 98,7. Nah, itu mengenai fitur ya kan. Nah, sekarang kita beralih ke desain N-Line-nya kan. Karena ini adalah kereta N-Line. Jadi yang membedakan N-Line sama tipe biasa itu adalah di bagian ornamen warnanya. Jadi kalau N-Line itu dia ada ornamen warna merah di bagian dual screen tadi nih, bagian dashboardnya. Terus juga di sini ada di list AC-nya ada merah juga. Bahkan ambient lamp juga ada warna merah seperti itu. Terus juga setirnya juga beda sendiri ya kan. Jadi modelnya tuh tiga palang seperti ini, dan ini benar-benar khusus eksklusif di tipe N-Line saja seperti itu. Dan ini lengkap semua ya, ada untuk voice command tadi, untuk audio, sama untuk fitur adaptive cruise control-nya seperti itu. Dan juga ada kulit ya dengan jeta merah seperti ini, dan pedalnya juga beda sendiri. Nah, terus juga AC-nya ini masih AC single zone. Dan ini cukup dingin ya, seperti itu. Jadi ini masih banyak tombol fisik ya. Jadi kita kalau misalkan mungkin kurang nyaman pakai head unit, bisa pakai tombol fisik untuk audio, untuk AC segala macam, kita bisa atur di sini. Lalu di bagian bawahnya ada untuk charging, USB charging, ada power outlet, dan juga ada wireless charging. Jadi kalau untuk HP yang udah bisa wireless charging, bisa taruh di sini gitu. Nah, terus ini, ini transmisinya nih juga berbeda kan. Jadi kalau yang biasa kan dia modelnya kan ada kayak T gitu ya. Tapi kalau di yang N-Line ini dia modelnya knob seperti kesannya sangat sporty lagi-lagi. Terus juga untuk yang tadi ya seperti saya sebut di bagian mesin, jadi yang tipe turbo itu bukan transmisi dual clutch transmission, sedangkan untuk yang tipe mesin NA biasa itu bukan transmisi CVT atau IVT gitu ya. Nah, terus di samping kiri kanannya ada jok ventilasi kiri kanannya. Ada juga untuk kamera mundur, dan kamera mundur tipe N ini bukan cuma untuk mundur doang, tapi juga untuk kamera 360 nih bentukan. Jadi itu khusus tipe N sudah ada kamera 360, jadi kita bisa mantau sisi depan, belakang, kiri, kanan dengan gampang. Sedangkan untuk tipe Prime itu masih menggunakan kamera mundur biasa seperti itu.
Nah, terus juga di bagian sini ada untuk drive mode-nya, untuk traction mode-nya, dan ini lengkap ya. Jadi ada drive mode tuh kayak Eco, Normal, Sport, Smart. Terus ada traction-nya tuh ada kayak apa? Snow, Mud, Sand, seperti itu. Jadi sama kayak kereta yang lama juga. Udah EPP juga yang pakai elektrik. Ada auto hold. Dan ini juga ada di konsol tengah ada air purifier ya, yang berguna untuk bisa memusnahkan virus-virus yang ada di bawah dari luar gitu. Nah, terus juga untuk bagian joknya. Nah, ini joknya nih karena di N9 juga spesial ya. Jadi di sini ada tambahan list merah seperti ini, ada checker flag juga nih, ala checker flag ya, merah juga, ada emboss logo N juga seperti itu. Dan untuk di bagian driver itu sudah dilengkapi dengan pengatur elektrik. Sedangkan untuk tipe prime yang bawah itu masih menggunakan yang manual biasa gitu. Nah, terus juga di sini ini atapnya juga, plafonnya juga udah warna hitam ya. Kalau tipe prime kan masih silver gitu. Nah, di sini juga ada panoramic sunroof nih yang kita bisa buka sampai ke belakang, sehingga kita kalau misalkan mungkin cari tempat yang cerah gitu dan anginnya udara sejuk, kita bisa buka untuk menikmati udara segar dan juga rasa mewah seperti jadi kabin ini rasa lega gitu ya. Dan juga yang paling penting juga ada speaker Bose sama seperti kereta yang lama gitu. Nah, terus ada satu hal yang baru saya sadari pada saat lihat di interior, ternyata ada tombol ini dia, tombol kecil ini untuk membuka pintu bagasi. Jadi kan si kereta ini sudah ada power tailgate kan. Nah, di sini ada tombol kecil untuk bisa membuka fitur ini pada saat kita lagi di dalam. Tentunya tekan tombol di bagian sini dekat bagian AC-nya. Tuh, dia akan langsung kebuka sendiri. Gitu. Jadi kita bisa buka dari dalam juga, dan juga bisa kita buka dari luar. Dan juga bisa ada dari kunci juga, seperti itu. Nah, kita sekarang ada di jok baris kedua dari Hyundai Creta N-Line. Dan sama kayak di depan, di sini juga ada aksen merah, list merah di bagian jahitannya. Di sini juga ada merah-merahnya, seperti itu. Dan di sini juga lengkap ya, ada 3 buah headrest, ada armrest yang cukup besar, ada buka folder, dan ada seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang. Dan untuk masalah legroomnya sih oke ya. Jadi untuk bagian sini, bagian dengkulnya masih aman, masih bisa muat seperti itu, dan headroomnya juga aman walaupun ada panoramic sunroof segala macam. Jadi masih oke lah untuk pemakaian keluarga, untuk keluarga kecil itu masih aman banget gitu. Dan kita lihat secara bahan dotimnya itu masih ya plastik lah ya, plastik tapi masih plastiknya bagus. Cuma di bagian di sini nih, bagian tempat tangan ini udah dikasih kulit dan ada speaker Bose juga. Nah, terus juga di sini kita lihat sini ada 2 buah kisi AC belakang dan ada USB port, cuma satu doang sih bagian konsol tengah ini seperti itu. Dan oh ya, tadi lupa bilang mengenai safety ya kan. Jadi masalah safety-nya ini udah lengkap ya. Jadi baik itu tipe kereta Prime dan juga tipe N-Line itu sama-sama sudah mendapatkan 6 buah airbag yang jelas, 6 buah airbag. Jadi 2 di depan, 2 di jok depan, sama 2 lagi di bagian curtain airbag di bagian samping kiri kanan ini. Terus juga sudah ada ABS, EBD, stability control, hill assist, dan sudah ada Hyundai Smart Sense. Itu fitur adanya Hyundai kan. Dan sekarang itu ditambahin dengan fitur adaptive cruise control atau yang menyebut sebagai smart cruise control. Jadi kelihatan tadi kan di depan ada radarnya, ada kameranya, dan di tombolnya juga ada tombol untuk bisa mengatur jarak antar mobil dan juga di bagian depan itu, sehingga akan lebih aman lah, kalau terutama untuk pemakaian di jalan tol yang jarak jauh kayak tol Trans Jawa begitu. Jadi ini itu kelihatan udah mendengarkan saran konsumen untuk bisa menambah adaptive cruise control, jadi nggak nanggung gitu loh, segala macam. Oke, jadi untuk mengenai harga dari Hyundai Creta Etan, karena kita syutingnya sebelum mobil ini resmi launching, jadi kita belum tahu mengenai harga pastinya. Tetapi kalau kita lihat dari posisi N-Line sebagai flagshipnya kereta, maka kemungkinan besar harganya akan diposisikan di atas tipe kereta Prime. Jadi kalau kereta Prime yang sekarang aja yang sebelum facelift itu harga sekitar 420 jutaan, sedangkan dengan ada facelift dan juga ada N-Line, itu kemungkinan besar ya tipe N-Line ini bisa mencapai ya kurang lebih 440 atau 450 jutaan starting price-nya bisa, atau sampai ya hampir 500 jutaan lah untuk yang tipe turbo seperti ini. Nanti kita tunggu seperti apa harga resmi dari Hyundai Creta N-Line seperti apa. Tapi yang jelas kereta N ini bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen cari SUV Hyundai yang dengan tampilan yang sporty, dan juga fitur-fitur yang cukup banyak gitu, dengan harga yang masih cukup reasonable gitu ya. Apalagi ini compact SUV dengan harga yang seperti ini, ya kita belum tahu harga pasti, tetapi ini kelihatannya juga akan masih cukup kompetitif lah di set sama Hyundai Indonesia-nya, sehingga buat kalian yang pengen cari SUV Hyundai sporty ini, kereta N bisa jadi pilihan
buat kalian. Oke, itu aja video mengenai Hyundai Creta N-Line yang bermesin turbo. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa juga klik like, share juga subscribe Indra Fatan, dan juga terima kasih buat kepada pihak Hyundai N-Line yang beri kesempatan saya untuk mereview Hyundai Creta N-Line ini. Sampai jumpa selanjutnya, bye-bye!